Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Dari pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang retorika dakwah dengan materi yaitu makna Islam. Kata Islam secara bahasa berbeda dengan agama lain yang berasal dari tempat atau nama penyebarannya atau lainnya, seperti Nasrani dari daerah Nazaret, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Buddha dari kata Buddha Gautama, Hindu dari negeri Hindia atau Hindi, Yahudi dari nama Yahuza atau putra Nabi Yakub alaihissalam, dari istri yang bernama Laya, sepupu Nabi Yakub alaihissalam. Sedangkan Islam berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki banyak arti. Yang pertama, Islamul Wajhi. Islam berasal dari kata Islamul Wajhi yang berarti menundukkan wajah. Aslama wajahahu, menundukkanlah wajahnya. Seorang muslim berarti orang yang menundukkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena rasa hormatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam berasal dari kata al-istislamu yang berarti berserah diri. Walaqul aslam, padahal kepadanya berserah diri. Seorang muslim berarti orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, ia akan pasrah, menyerah, dan ridho. Ia akan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dengan orang-orang kafir. Mereka terlambat dalam berislam, mustahlimuna, menyerahkan diri karena mereka baru melakukannya ketika di akhirat. Kemudian Islam berasal dari kata as-salamah. As-salamah yang berarti suci. Biqalbi salimin, hati yang bersih. Seorang muslim adalah orang yang bersih badan, pakaian, pikiran, dan hatinya. Kebersihan ini merupakan keikhlasan Islam, sehingga dalam fikih bab thaharah atau bersuci menjadi awal dalam setiap pembahasan. Kemudian beberapa orang masuk Islam karena kebersihan ini. Biasanya dipelopori oleh orang-orang Islam sebelumnya tidak pernah ada atau buang hajat di dalam toilet atau WC. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, an-nadzafatul minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Kemudian Islam berasal dari assalamun yang berarti selamat, sejahtera. Faqul salamun alaikum, katakan salam sejahtera atas kalian. Seorang muslim selalu memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi orang lain. Ucapan salam adalah khas bagi muslim. Rasulullah SAW mendorong umatnya agar menebarkan salam kepada orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Salam juga ucapan para penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, qala ya rabbir rahim.
Kemudian Islam dari kata asilmu. Islam juga berasal dari kata asilmu atau asalmu yang berarti perdamaian. Wa in janahul lisalmi, dan jika mereka condong kepada perdamaian, fahituzu faqul ilal salam, janganlah kamu lemah dan minta damai. Islam adalah agama damai, bukan agama kekerasan. Seorang muslim adalah orang yang menebarkan perdamaian di muka bumi. Contohnya, sebelum Islam masuk ke Mekah berkali-kali terjadi peperangan bersamaan. Kemudian di Madinah sebelum Islam masuk terjadi perang Bu'ad selama 40 tahun. Kalimatul Islam, semuanya itu membentuk kata al-Islam. Jadi Islam berarti menundukkan wajah ke hadirat Allah, berserah diri kepada Allah, mensucikan atau kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan, dan perdamaian. Dan inilah agama yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mencari agama lain, maka akan ditolak di akhirat dan akan merugi. Kemudian hakikat Islam. Sebagai agama, Islam memiliki sebutan-sebutan yang menjelaskan hakikat daripada Islam itu. Sebutan-sebutan itu sebagian terkait dengan maknanya secara bahasa dan ada juga yang terpisah. Islam adalah agama yang menekankan keuntungan pada manusia pada Sang Pencipta. Seorang muslim adalah orang yang tunduk pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang yang bertakwa. Salat merupakan contoh ketundukan seorang muslim, terutama pada saat ruku dan sujud. Ciri pengikut Rasulullah SAW adalah dengan ruku dan sujud, lalu mengharapkan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahyu ilaih. Islam adalah satu-satunya agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin Allah menetapkan lebih dari satu agama yang perbedaannya jauh sekali dan bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Islam berasaskan tauhid dan syirik menjadi dosa paling besar dalam Islam. Nasrani menganut Trinitas atau tiga Tuhan dan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Yahudi tidak mengakui Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan juga mereka membenci malaikat Jibril. Kemudian dinul Anbiya'i wa Mursalin. Islam adalah agama para Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul membawa agama yang sama dan satu, yaitu Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Muslim, bukan Yahudi atau Nasrani. Doa tukang sihir yang masuk Islam. Ratu Bilqis masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Wassama kuluhul muslimina min qalbu wa fil hadha. Katakan ialah Allah yang telah menemukan kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula di dalam Al-Quran ini. Ahkamullah. Islam adalah minhajul hayat atau pedoman hidup yang memberi hukum-hukum Allah. Kehebatan hukum-hukum Allah diantaranya berasal dari pencipta alam semesta. Berarti yang paling tahu seluk-beluk alam semesta. Tidak kontradiktif, tidak saling menyempurnakan. Sesuai dengan fitrah manusia. Dan terakhir, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan sekali agar berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan. Asyiratul mustaqim. Islam adalah jalan yang lurus. Syiratul mustaqim. Jalan selamat sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW
pernah membuat sebuah garis lurus, kemudian di sisi-sisinya ada garis-garis yang menyimpang. Di setiap persimpangan ada para penyeru ke dalam neraka Jahanam. Salamatul dunya wal akhirah. Islam adalah agama yang menjamin pemeluknya akan selamat, sejahtera dunia dan di akhirat. Orang yang beragama selain Islam akan tertolak amalannya atau dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya sempit meski bergelimang harta. Setiap muslim yang mengucapkan syahadat dan tidak syirik pasti masuk surga meskipun dia mencuri dan berzina. Meskipun dosa-dosa itu mesti dibersihkan dulu di neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah. Abu Dzar saja heran terhadap sabda Nabi ini sehingga meneruskan 3 kali dan mendapat jawaban yang sama. Pada jawaban terakhir Rasulullah SAW bersabda, walaupun hidung Abu Dzar keropos. Al-Islamul ya'lu wa la yu'la alaihi. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Hanya saja sekarang ini umat Islam bukan Islam sedang dalam keadaan jauh dari Islam sehingga terpuruk. Akhirnya Islam yang sangat mulia ini tertutup kemuliaannya oleh umat Islam itu sendiri. Muhammad Abdul berkata, Al-Islamu mukhzubu bil muslimina. Islam itu tertutup oleh kondisi umat Islam itu sendiri. Tapi itu pun tetap manusia tidak menolak kehebatan Islam. Sehingga popularitas Muslim di dunia tidak pernah turun dan terus meningkat atau naik. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.